Masih kelihatan, Ufa? Masih kelihatan, Ustazah. Judulnya. Ini mau saya enter kok belum bisa ya. Baik. Sebelum kita ke materi wakaf, sebenarnya ada beberapa istilah yang harus kita pahami ya dalam belajar tahsin. Yang pertama terkait dengan di saya nggak muncul soalnya ini. Oh iya, Ustazah. Suci wakaf. Nah, yang pertama yang terkait dengan koto. Koto ini sebenarnya istilah-istilah dalam Al-Quran itu banyak ya dalam tahsin tilawah Quran itu. Cuman ini harus kita pahami ketika kita membahas wakaf. Nah, yang pertama yang disebutkan kotor. Kotor ini adalah suatu istilah di mana ketika kita berhenti membaca Al-Quran, tapi kemudian dia tidak melanjutkan lagi, jadi menyelesaikan tilawahnya. Jadi kalau kita misalnya tilawah, kemudian kita baca selesai gitu ya, waladhdallin, amin, kemudian sadaqallahul adzim. Nah, ketika kita membaca sadaqallahul adzim, maka itu artinya kotok. Nah, itu istilahnya kotok. Jadi artinya kita berhenti tilawah Al-Quran, kemudian kita tidak berniat untuk melanjutkannya kembali. Nah, berbeda dengan wakaf, kalau wakaf ini kita berhenti tilawah Al-Quran, tapi hanya untuk berhenti sebentar gitu, mengambil nafas, kemudian berniat untuk melanjutkannya kembali. Gitu. Jadi kalau wakaf, maka dia melanjutkan ke ayat berikutnya. Itu maksudnya wakaf ya. Nah, sedangkan wasol itu meneruskan bacaan. Jadi kalau lawannya wakaf itu wasol. Jadi kalau misalnya saya baca alhamdulillahirabbil alamin, itu artinya wakaf. Tapi kalau saya wasolkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, ini cara membacanya pun akan berbeda gitu. Kaidah wakafnya juga akan berbeda. Jadi kalau misalnya kita wakafkan alhamdulillahirabbil alamin, maka dia jadi mat arid li sukun. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, maka alhamdulillahirabbil alamin kaidahnya menjadi mat tabi'i karena dibaca dua harokat. Ini harus kita pahami ketika membaca wakaf dan wasol, maka kaidahnya juga akan berbeda. Dan yang keempat ada yang disebut dengan ibtida. Ibtida itu artinya memulai bacaan kembali. Ya, baik setelah wakaf ataupun pertama kali kita tilawah itu namanya ibtida. Jadi kalau misalnya kita wakaf, alhamdulillahirabbil alamin, ibtida dari ar-rahmanir rahim. Ya, dia ada wakaf, wasol, ibtida. Makanya kalau musaf ini. Nah, kalau mushaf seperti ini dia ada tanda wakafnya di mana, terus ibtidanya di mana gitu ya. Maksudnya itu memulai kembalinya di mana. Jadi kita tahu di mana tempat-tempat yang harus dilakukan ibtidah. Nah, kemudian pembagian wakaf sendiri, sebenarnya kalau dalam di buku itu kan ada penjelasannya, ada wakaf tam dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya bagian dari wakaf ini. Jadi ketika kita wakaf, itu termasuk wakaf yang mana? Yang pertama yang disebut dengan wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari ini artinya adalah wakaf yang dilakukan oleh seorang guru atau misalnya seorang penguji kepada muridnya. Nah, itu diperbolehkan. Misalnya kita dia wakaf di suatu tempat, padahal itu bukan tempat wakaf, tapi dimaksudkan agar misalnya muridnya itu menyambung ayat tersebut gitu. Ya, jadi wakafnya itu sebenarnya ayatnya belum selesai tapi diwakafkan oleh sang guru misalnya untuk menguji pesertanya dan itu diperbolehkan. Nah, yang kedua disebut dengan wakaf intizori. Wakaf intizori ini sebenarnya secara bahasa artinya menunggu ya. Tapi kalau secara istilah maksudnya adalah wakaf yang terjadi karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi suatu tempat itu kalau dalam Al-Quran sebenarnya ada tempat-tempat yang menurut ulama yang satu itu di situ harusnya wakaf, tapi ternyata menurut ulama lain di situ harusnya diwasolkan. Nah, itu maksudnya wakaf intizori. Cara jalan tengahnya bagaimana? Jalan tengahnya adalah biasanya para qori itu membaca kemudian mewakafkannya di suatu tempat yang tadi diperselisihkan, wakaf dia di situ, tapi kemudian mengulang kembali dari beberapa kata sebelumnya baru kemudian diwasolkan. Gitu. Jadi dalam satu tempat bisa diwakafkan, bisa diwasolkan, dan itu merupakan jalan tengah untuk wakaf intizori. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan wakaf ittirori. Wakaf ittirori ini adalah wakaf yang terjadi karena keadaan darurat. Ya, darurat maksudnya apa? Jadi sebenarnya dia tidak menginginkan wakaf di situ,
Tapi misalnya karena nafasnya tidak sampai, atau misalnya karena ketika dia tilawah dia bersin atau batuk, atau misalnya ketika dia tilawah ada yang datang dan mengucapkan salam, kemudian dia harus menjawab salam, maka itu disebut dengan wakaf karena darurat, gitu ya. Maka kalau dia wakaf di situ, maka dia harus mengulang kembali, ya. Wakafnya karena keadaannya terpaksa. Nah, yang kita akan bahas detail adalah wakaf yang keempat ini, wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtiari ini adalah wakaf yang merupakan pilihan si pembaca. Pilihan si pembaca. Karena apa? Karena berkaitan dengan lafaz dan makna ayat yang dibaca gitu. Ya, jadi pilihannya si pembaca nih, dia tahu kalau di sini maknanya udah sempurna maka dia wakaf. Oh, di sini maknanya belum sempurna maka dia tidak wakaf. Nah, itu termasuk ke dalam kategori wakaf ikhtiari, artinya diikhtiarkan oleh si qori, si pembaca Al-Qur'an. Nah, wakaf ikhtiari ini yang kemudian dalam buku yang kita pelajari itu ada 4 bagian, ya. Ada wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qobih. Gitu. Nah, ini dia. Jadi wakaf tam itu secara bahasa artinya sempurna. Ya, artinya apa? Artinya ketika dia wakaf di tempat itu telah sempurna maknanya dan lafaznya atau maknanya itu tidak ada kaitan dengan ayat berikutnya. Tuh, jadi tidak ada kaitannya, maknanya, lafaznya itu tidak ada kaitannya dengan ayat berikutnya. Contoh, misalnya di situ ada disebutkan contoh ayat wa ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung, gitu ya. Jadi ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Tapi kemudian ayat berikutnya innalladzina kafaru. Nah, jadi ayat berikutnya itu menjelaskan tentang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, gitu ya. Jadi ayat yang pertama itu udah sempurna maknanya dan tidak ada kaitannya dengan ayat berikutnya. Kalau yang pertama, ayat pertama itu tentang orang-orang beriman, dan ayat berikutnya menjelaskan tentang orang-orang kafir. Nah, ini yang disebut dengan wakaf tam, ya. Jadi udah sempurna maknanya. Kalau dalam bahasa Indonesianya biasanya udah beda tema atau udah beda topik, gitu ya. Kalau di mushaf biasanya akhir-akhir surat itu merupakan wakaf tam. Akhir-akhir surat itu merupakan wakaf tam. Karena apa? Karena sudah tidak ada kaitannya lagi dengan surat sebelumnya, gitu ya. Tapi apakah wakaf tam harus selalu akhir surat? Belum tentu, gitu. Karena dalam satu surat bisa aja dia banyak berbagai tema, gitu ya. Berbagai tema. Jadi misalnya nggak harus, kalau kita tilawah nih, tilawah Quran, tidak harus wakaf tam itu di pojok-pojok halaman, itu nggak harus kan ya. Nah, karena bisa jadi pojok halaman itu ceritanya belum selesai gitu. Dan wakaf tam ini adalah tempat yang sangat dianjurkan untuk melakukan koto. Koto itu maksudnya tadi berhenti tilawah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berhenti tilawah Suraqallahul Adzim, sangat dianjurkan di tempat-tempat yang merupakan wakaf tam. Misalnya tadi akhir surah atau akhir cerita gitu. Ya. Kalau di mushaf depak ya, kalau di mushaf cetakan Indonesia itu biasanya ditandai dengan tanda ain yang kemarin ditanyakan sama Mbak Ulfa. Nah, tanda ain itu merupakan tanda wakaf tam. Atau kalau orang Indonesia bilangnya tanda ruku, itu tanda wakaf tam. Jadi tanda-tanda ain itu kan biasanya dia nggak di pojok-pojok halaman tuh. Nah, di situ adalah tempat-tempat yang sangat dianjurkan untuk kotok atau berhenti tilawah. Jadi kita berhenti tilawahnya misalnya Shadaqallahul Adzim itu di tanda-tanda ain itu. Ya, tanda-tanda ruku. Atau biasanya wakaf tam ini adalah wakaf yang digunakan oleh para imam-imam sholat. Imam sholat itu kan kadang tidak menggunakan surah pendek ya. Nah, kalau surah-surah panjang, misalnya surah Al-Baqarah, kan nggak satu surah tuh misalnya, maka dia berhentinya di wakaf tam. Baru kemudian dia ruku. Nah, makanya tanda ain dalam Al-Quran itu, tanda ain di mushaf depak itu biasa disebut dengan tanda ruku, karena di tanda itulah imam melakukan ruku dalam sholat. Gitu. Jadi setelah selesai wakaf tam, tanda ain, kemudian dia ruku dalam sholatnya. Nah, nanti di rokat berikutnya dia menyambung ayat yang berikutnya. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang masih bingung dengan wakaf tam. Insya Allah gampang ya. Kemudian yang kedua wakaf kafi. Wakaf kafi ini, kafi itu sebenarnya dalam secara bahasa artinya yakfi itu cukup. Cukup. Artinya apa? Jadi berhenti pada ayat yang
maknanya itu udah sempurna, sama seperti tam tadi udah sempurna, tapi maknanya masih terkait dengan ayat berikutnya. Ya, maknanya masih terkait dengan ayat berikutnya. Jadi kalau kafi ini ya, kita lihat contohnya di sini, wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika dan seterusnya. Jadi ayat yang pertama itu tentang orang beriman, ayat kedua juga tetap tentang orang beriman gitu. Jadi masih satu tema gitu ya. Jadi kalau wakaf di situ maka dia tidak harus mengulang kembali gitu, walaupun dia bukan akhir ayat. Jadi gini, jadi kalau misalnya kita wakaf di akhir ayat, maka tidak perlu mengulang kan ya, tidak perlu mengulang kembali. Tapi kalau misalnya wakaf kafinya ada di tengah ayat, maka dia tidak perlu mengulang kembali. Tidak perlu mengulang kembali. Nanti saya contohkan ya di sini di Mushaf As-Shahih ini ada misalnya di sini kelihatan nggak ya ayatnya yang ada garis merah sama garis hijau ini? Iya, kelihatan saja. Nah, ya, nih saya contohkan ya. Saya contohkan di sini ada, nah kalau di Mushaf As-Shahih itu ada garis merah dan garis hijau yang menandakan garis merah ini adalah garis untuk wakaf, yang garis hijau ini adalah garis untuk ibtidah, walaupun di sini tidak ada tanda wakaf. Nah, kenapa dia tidak mengulang kembali? Karena mukhlishina lahuddin di sini adalah wakaf kafi. Jadi kalau wakaf kafi, dia tidak harus mengulang kembali. Tapi kalau di sini nih, di sini yang bawah ini tanda merah dan tanda hijaunya ini kan bertumpuk ya. Wakhsyaw yauma. Di sini dia wakaf tapi dia harus mengulang kembali. Nah, ini yang disebut dengan wakaf hasan. Nanti kita bahas. Nah, jadi kalau wakaf kafi itu maknanya masih berhubungan. Kalau misalnya ayat pertama tentang orang beriman, ayat kedua tentang orang beriman. Kalau dia di akhir ayat, maka dia harus diwakafkan, gitu ya. Tapi kalau dia di tengah ayat, maka ketika wakaf dia tidak harus mengulang kembali. Tidak harus mengulang kembali. Nah, bedanya apa dengan wakaf hasan? Kafi dengan hasan ini agak-agak mirip ya. Bedanya hasan ini juga, hasan itu artinya baik ya. Secara bahasa artinya baik. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau hasan itu dia telah sempurna maknanya, namun makna dan lafaznya masih ada kaitan dengan ayat berikutnya. Makna dan lafaznya masih ada kaitan dengan ayat berikutnya. Jadi kalau misalnya kafi tadi maknanya saja, kalau hasan ini lafaznya pun masih ada kaitan dengan ayat berikutnya. Ya, contohnya di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita wakaf di alhamdulillah, apakah telah sempurna maknanya? Iya, telah sempurna maknanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, gitu. Udah selesai itu kalimatnya. Tapi kemudian rabbil alamin ini masih kaitan lafaz dengan kata alhamdulillah. Jadi nggak boleh kita misalnya langsung melanjutkan rabbil alamin, nggak boleh. Ya, karena Rabbil Alamin ini masih ada kaitan lafaznya dengan kata Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita wakaf di wakaf hasan, harus mengulang kembali. Kalau wakaf kafi tidak harus mengulang kembali, tapi kalau wakaf hasan harus mengulang kembali dari Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Nah, contohnya di mushaf yang tadi tuh, yang garisnya bertumpuk itu harus mengulang kembali. Ya. Saya umpamakan kalau di bahasa Indonesia begini. Kalau bahasa Indonesia itu kan kadang ada kalimat itu sempurna kalau ada subjek, ada predikat, ada objek gitu ya. Nah, ada keterangan. Nah, Rabbil Alamin ini istilahnya masih keterangan gitu, masih keterangan. Jadi nggak bisa kita putus kalimatnya. Jadi misalnya bahasa Indonesia ya, saya makan nasi yang banyak. Saya makan nasi itu udah sempurna maknanya gitu ya. Tapi yang banyak itu adalah keterangan gitu. Jadi nggak bisa kita pisahkan. Jadi saya makan nasi, kita berhenti, kita ulang lagi dari awal. Saya makan nasi yang banyak. Gitu ya. Maksudnya wakaf hasan itu. Jadi kalimatnya udah sempurna, tapi belakangnya ini adalah masih sambungan dari kalimat itu gitu. Jadi kalau misalnya kita wakaf di situ, kita harus mengulang kembali dari beberapa kata sebelumnya. Jadi nggak boleh langsung Rabbil Alamin. Nggak boleh, karena itu masih merupakan sambungan dari Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang terakhir, wakaf qobih. Wakaf qobih ini adalah wakaf yang tercela dan tidak dianjurkan untuk wakaf di situ. Tidak dianjurkan untuk wakaf di situ.
Karena apa? Karena belum sempurna maknanya. Jadi maliki yaumiddin, maliki yang menguasai. Menguasai apa? Nggak jelas gitu. Kalimatnya itu belum selesai. Ya, kalimatnya belum selesai. Atau misalnya alhamdulillah, segala puji segala puji apa gitu. Jadi kalimatnya itu nggak sempurna gitu. Kalimatnya belum sempurna. Jadi kalau berhenti di situ maka tercela dan tidak dianjurkan untuk wakaf di situ. Biasanya dalam mushaf itu ditandai dengan tanda-tanda wakaf ya. Nah, jadi sebenarnya macam-macam wakaf ini karena sangat terkait dengan makna dan lafaznya. Jadi memang seorang qori itu harus paham makna dan lafaz yang dia baca seperti itu. Nah, tapi kan kadang kalau bagi kita orang yang nggak paham bahasa Arab ya, kan kita bingung nih, ini kafi atau bukan ya? Ini hasan atau bukan ya? Kalau misalnya berhenti di sini, kita mulainya dari mana ya gitu. Kan kita nggak paham tuh. Maka ada yang disebut dengan tanda-tanda wakaf. Gitu. Jadi kalau bagi orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, sangat penting untuk mengikuti tanda-tanda wakaf. Tetapi bagi orang yang sudah paham, bagi seorang qori yang memang sudah paham makna Al-Quran gitu ya, bagi seorang qori yang paham bahasa Arab, dia tidak terikat dengan tanda-tanda ini. Ya, dia bisa berhenti di mana saja selama itu tidak merusak makna dalam Al-Quran. Ya, nah, tanda-tanda wakaf diantaranya ada yang disebut dengan yang mim ini, ada yang disebut dengan wakaf lazim. Mim ini yang disebut dengan wakaf lazim. Wakaf lazim ini artinya harus wakaf. Ya, dia harus berhenti di situ. Jadi kalau misalnya menemukan tanda ini, maka dia harus wakaf di situ. Oh, nafas saya masih panjang kok, masih cukup. Ya tetap aja dia harus wakaf di situ karena terkait dengan makna Al-Quran itu tadi. Ya. Yang kedua, yang lam alif ini disebut dengan wakaf mamnu, artinya dilarang wakaf. Jadi kalau misalnya ada tanda lam alif, ya bisa jadi ini merupakan tanda wakaf qobih. Tercela kalau wakaf di situ karena maknanya bisa rusak. Jadi kalau misalnya ada tanda lam alif ketika kita tilawah, tapi misalnya nafas kita nggak cukup gitu ya, sehingga kita wakaf di situ, kita mengulang kembali. Kita harus mengulang kembali supaya maknanya tidak rancu, tidak rusak. Nah, kemudian ada yang disebut dengan wakaf jais. Wakaf jais ini ada 3 ya. Ada yang tanda sila ini, ada yang tanda kila ini, ada yang tanda jim ini. Ini tanda wakaf jais semua ini. Nah, mana? Ini tanda wakaf jais, ini tanda wakaf jais, ini tanda wakaf jais. Bedanya apa? Kalau tanda jais yang ini, yang jim ini, boleh wakaf, boleh wasol. Dua-duanya punya nilai yang sama gitu. Jadi mau wakaf boleh, mau wasol boleh. Kalau misalnya nggak tahan nafasnya diwakafkan nggak masalah. Kalau misalnya tahan nafasnya diwasolkan nggak masalah. Ya, artinya maknanya nggak rusak kalau diwakaf atau diwasol. Nah, kalau tanda sila ini, yang ini wakaf jais al-waslul aula ini, dia lebih utama wasol. Boleh wakaf, boleh wasol sebenarnya, dua-duanya boleh, tetapi lebih utama diwasolkan. Jadi kalau misalnya nafasnya masih cukup, kita mengambil yang lebih afdol gitu ya, yang lebih afdol itu ya berarti diwasolkan. Ya. Nah, kebalikannya kalau yang kila ini juga wakaf jais. Boleh wakaf, boleh wasol, tapi lebih utama diwakafkan. Hal ini penting kenapa? Jadi kita lebih ketika kita tilawah kita jadi lebih tahu mana yang lebih afdol gitu. Walaupun napas kita masih cukup, tapi kita tahu bahwa di sini lebih utama wakaf. Maka kita wakafkan. Gitu ya. Nah, kemudian ini tanda huruf to ini adalah tanda wakaf mutlak. Wakaf mutlak ini lebih utama diwakafkan. Kemudian ada yang disebut dengan mu'anaqah. Mu'anaqah ini yang titik 3 2 kali ini ya. Ini dianjurkan berhenti pada salah satunya. Jadi kalau misalnya kita ada wakaf di tempat pertama, maka tidak perlu lagi wakaf di tempat kedua. Tapi kalau di tempat pertama kita wasolkan, maka tempat kedua kita wakafkan. Gitu ya. Tanda-tanda wakaf. Apakah tanda-tanda wakaf ini mengikat? Tidak, bagi orang yang paham bahasa Arab, paham makna Al-Quran yang dia baca. Tapi bagi kita, ya karena kita nggak paham, misalnya orang Indonesia misalnya nggak paham bahasa Arab, ya udah ikuti tanda-tanda ini. Jadi jangan sampai kita berdalih akan nggak wajib. Ya, tapi kan dengan mengikuti tanda-tanda ini maka kita berhenti dan memulai bacaan itu pada tempat-tempat yang tepat gitu maknanya. Yang tepat lafaznya gitu. Jadi tidak merusak Al-Qur'an yang kita baca. Nah, kemudian ini contoh-contohnya tadi ya.
contoh-contoh wakaf tam. Kita lihat di sini tanda wakaf tam itu. Tanda wakaf tam ini ada di akhir surat seperti yang tadi saya sampaikan. Ini kan ya. Jadi setelah akhir surat Al-Kafirun ada tanda ain. Ada setelah An-Nasr ada tanda ain, ada tanda ain, ada tanda ain di sini. Tapi apakah selalu akhir surat? Belum tentu. Jadi di sini ada tanda ain juga nih, tanda wakaf tam juga, ya. Maka di sini menandakan bahwa nih wakaf tam itu tidak harus selalu akhir surah. Tapi akhir surah pasti wakaf tam. Ya. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Udah selesai di sini ceritanya. Tapi kemudian ada cerita baru. Alam taro annal fulka. Makanya jangan heran kalau misalnya imam-imam sholat itu ketika dia baca surah, itu dia berhentinya bukan di pojok-pojok Al-Quran, enggak. Ya, dia berhenti di wakaf tam. Tapi apakah nggak boleh di pojok-pojok Al-Quran? Ya boleh, nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi ini bukan suatu hal yang haram atau suatu hal yang wajib, enggak. Ya, tapi mana yang lebih utama karena kita udah mempelajarinya gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada tanda tadi yang garis bawah tadi, garis. Ini kalau di mushaf as-sahih ya, ada garis merah, ada garis hijau nih. Garis merah ini merupakan tanda wakaf, garis hijau ini merupakan tanda ibtidah. Kenapa ini perlu? Karena kalau di mushaf ini sebenarnya patokannya mushaf Madinah ya. Kalau mushaf Madinah itu dibandingkan dengan mushaf Depak, tanda-tanda wakafnya itu kalau kita perhatikan tanda-tanda wakafnya itu jauh lebih sedikit. Ya, kalau di mushaf Madinah, mushaf cetakan Timur Tengah itu wakafnya lebih sedikit. Sehingga kadang satu tanda wakaf itu kadang 3 baris, 2 baris, 3 baris gitu ya. Sehingga kadang nafas kita itu nggak nyampe gitu. Nah, akhirnya dibantulah dengan tanda garis merah, garis hijau ini. Maksudnya apa? Supaya membantu kita, oh sebaiknya kita wakaf di sini, kemudian ibtidahnya di falamma. Ya. Atau misalnya ketika wakaf di sini nih, wakhsyauna yauman la, wakhsyauna yauman la, wakhsyaw yauma, kita wakaf di sini, kita ulang lagi dari wakhsyaw yauman la yakhzi waridun awal dan seterusnya. Gitu. Tetapi kalau di mushaf Depak, kalau yang saya perhatikan biasanya memang tanda wakafnya jauh lebih banyak. Karena apa? Karena itu untuk membantu orang yang non Arab gitu. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada tanda wakaf, bisa jadi kalau di mushaf Depak di sini ada tanda wakaf jim. Gitu. Paham maksudnya ya? Jadi bisa jadi misalnya di sini diberikan tanda wakaf nih kan. Di sini ada tanda wakaf kafi nih di sini. Diberikanlah tanda wakaf sot lam misalnya, sila. Misalnya. Untuk apa? Untuk membantu kita ya di mana wakaf yang tepat padahal kita nggak paham bahasa Arab. Gitu. Makanya beda cetakan mushaf akan berbeda tanda wakafnya. Posisi-posisinya biasanya akan berbeda karena apa? Karena ini merupakan ijtihad para ulama gitu. Karena karena bagi orang-orang yang nggak paham bahasa Arab ini sangat membantu sekali di mana tempat harus wakaf, di mana tempat harus wasol, di mana tempat harus ibtidah. Ada pertanyaan sampai di sini? Clear. Untuk wakaf. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa memang tidak ada apa istilahnya, tidak ada kewajiban ya, tidak ada kewajiban karena secara kaidahnya menurut Imam Ibnu Jazari itu walaisa fil Quran min waqfin wajab wala haramun ghairu ma lahu sabab. Jadi tidak ada yang wajib, tidak ada masalah wakaf ini dalam Al-Quran itu tidak ada yang wajib dan tidak ada yang haram kecuali dengan sebab. Kenapa? Karena kalau misalnya berkaitan dengan lafaz dan makna, tapi kemudian lalu mengakibatkan makna ayat itu berubah, ya dengan sengaja nih ya, maka hukumnya itu bisa aja makruh, haram atau bahkan kufur gitu. Karena dia dengan sengaja berhenti di mana, tidak di mana dengan sengaja untuk merusak makna Al-Quran. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau misalnya bagi
bagi kita gitu ya dalam belajar Al-Quran, maka insya Allah nggak ada tadi istilahnya kecuali dengan sebab tuh. Jadi kalau misalnya tadi ya contohnya misalnya ada yang nanya, saya sering tuh ditanya sama peserta misalnya, oh berarti kalau misalnya ada tanda lam alif kan dilarang wakaf, berarti kalau misalnya diwasolkan kalau misalnya wakaf di situ apakah berdosa? Ya enggak juga gitu ya. Kalau misalnya tadi ada tanda wakaf lazim, tapi kemudian kita wasolkan apakah berdosa? Ya enggak gitu ya. Jadi enggak ada yang wajib, enggak ada yang haram kecuali dengan sebab. Karena apa? Karena membaca Al-Qur'an itu sendiri pun itu udah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini ada contoh-contoh tanda wakaf dalam mushaf. Nih, di sini ada tanda wakaf lazim, maka innama yastajibul ladzina yasma'un. Kita wakaf di situ. Walaupun itu kan masih pendek ya sebenarnya, bisa aja kita wasalkan innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta gitu. Karena nafas kita masih cukup gitu. Tapi kita tahu bahwa di sini wajib berhenti, maka kita berhenti. Ya. Dan di sini ada qila fil dhulumat, wakaf di sini. Ya, ini ada tanda wakaf sila. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu, walau kita wasalkan karena kita tahu bahwa itu boleh wakaf, boleh wasal, tapi lebih baik diwasalkan. Gitu. Ya. Nah, ini juga tanda-tanda wakaf dalam Al-Qur'an, ada tanda sila. Tuh. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa lebih utama yang mana, maka lebih afdol kita praktekkan. Nah, ini contoh yang mu'anaqah dalam surat Al-Maidah ya. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim. Wakaf di sini, kalau kita wakaf di tempat pertama, maka yang berikutnya kita wasalkan aja. Arba'ina sanatan yatihu, kita wasalkan. Tapi kalau misalnya yang pertama ini kita wasalkan, qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanah. Kalau yang pertama kita wasal, maka yang kedua kita wakafkan. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Cukup insya Allah untuk wakaf. Kalau ada yang masih bingung silahkan ditanyakan ya, karena memang wakaf ini sangat berkaitan dengan lafaz dan makna. Jadi kalau misalnya kita paham makna dan lafaznya, maka kita tidak terikat dengan tanda-tanda wakaf. Itu intinya. Dan satu lagi tadi yang terlewat, apakah wakaf hasan itu selalu harus diulang? Tidak kalau misalnya wakaf hasannya di akhir ayat. Jadi apakah akhir ayat itu selalu wakaf kafi? Belum tentu. Jadi akhir ayat itu bisa saja dia wakaf hasan, tapi karena dia akhir ayat, maka disunnahkan untuk wakaf di situ. Karena Rasulullah ketika tilawah, beliau mewakafkan setiap akhir ayat. Beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, diwakafkan setiap akhir ayat. Tapi apakah akhir ayat itu selalu wakaf kafi? Tidak, belum tentu. Akhir ayat itu bisa saja dia wakaf hasan. Karena ayat berikutnya bisa saja sebenarnya masih ada kaitan lafaz dengan ayat sebelumnya. Contohnya mana? Contohnya paling gampang Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim itu masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi sebenarnya Alhamdulillahirabbil alamin itu qafasan. Ar-Rahmanir-Rahim itu masih ada kaitannya dengan merupakan keterangan Allah di ayat pertama. Maha pengasih, maha penyayang itu masih belum sempurna maknanya. Ya, itu tidak jelas mana fa'ilnya, mana fi'ilnya gitu ya. Jadi itu merupakan wakaf hasan. Dan wakaf hasan kalau misalnya dia di akhir ayat, maka tidak perlu mengulang kembali. Tapi kalau misalnya dia di tengah-tengah ayat yang tidak ada tanda wakafnya, maka dia harus mengulang kembali. Contohnya tadi di Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, maka kita harus mengulang kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya insyaallah. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh. Setelah ini silahkan setelah ini talaki kita ya. Setelah ini talaki, nanti kalau bisa sambil dipraktekkan hukum-hukum matnya, kemudian tafhim tarkik dan tanda wakafnya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu untuk materinya, setelah ini kita talaki ya. Gimana ini stop sharing?